Ya, semangat pagi Bapak Ibu semua. Bertemu lagi kali ini dengan acara podcast Apli Blak-Blakan. Ya, perkenalkan saya dengan Irawati Victorio. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saya ditemani dengan Ibu Oni. Apa kabar Ibu? Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Ya, ini Bapak Ibu perkenalkan ya. Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai leader-leader ya, rekan-rekan kita di MLM. Nah, beliau ini adalah sosok yang luar biasa, Ibu Oni ya. Ibu Oni saat ini usianya sudah berapa Ibu? Mohon maaf. Luar biasa 70 ya. Lah. Di atas 70 masih fresh seperti ini loh. Keren. Ini luar biasa sekali ya Ibu. Di usia, mohon maaf, di atas 70, usia yang memang sudah cukup matang, tapi Ibu masih aktif ya. Nah, boleh gak sih Bu Oni kita share sedikit ya pengalaman Bu Oni gitu ya. Mungkin bisa dimulai dengan nama Ibu, nama lengkap, pekerjaan Ibu sebelum Ibu bergabung di perusahaan yang sekarang ini. Boleh cerita sedikit gak Ibu? Ya, saya Oni. Sebelumnya ini saya seorang pengusaha perhiasan ini. Jadi ya bantu suami dah. Ini bisnis suami saya. Jadi sejak perhiasan. Jadi sejak tahun 80 saya kerjakan ini perhiasan dengan suami ini. Terus ya memang kita sering ikut pameran di Hong Kong. Mulai dari tahun 88. Bolak-balik tuh ya Bu ya? Iya, Indonesia, pameran ikutin yang exhibition internasional punya, Jewelry Center di Wan Chai, itu internasional punya. Event internasional internasional. Ya, saya wakilin Indonesia lah. Boleh dikatakan saat itu hanya baru dua toko yang keluar, tapi belakangan banyak yang pengikutnya. Udah mulai ya. Ya. Jadi ya itu selama ini saya pameran tuh tiap tahun ikut pameran kan. Pada 10 tahun berlanjut. Nah, kejadian pada tahun 98 itu saya terjadi sakit jantung. Memang sebelumnya berapa tahun itu udah ada gejalanya, cuma saya nggak kayak badan saya. Nggak dirasain Bu ya? Sibuk ini perhiasan terus dari pagi sampai malam, nggak pernah maksudnya olahraga. Nah, pada satu hari saya pikirnya hari Minggu udah kita ke puncak, jalan-jalan naik menanjak. Kok nafas saya ngos-ngosan ya. Nah dari situ kok saya nggak kayak juga. Nah cuma karena saya ajak mertua untuk konsultasi, saya ikut periksa. Dokter bilang, Oni kamu itu wanita di dunia seperti turun dari planet. 500-600 orang nggak ada satu seperti saya. Terus kan loh kenapa? Terus saya dites, memang grafik saya nggak normal. Jantung saya. Detak jantungnya. Ya ke bawah semua. Makanya sejak itu udah kasih saya makan obat jantung. Padahal setelah 2 tahun, saya terjadi tahun 98, mungkin ya Krismon, karena saya dagang perhiasan itu hitungnya dolar semua kan. Betul, kena impactnya ya Bu ya. Impactnya. Jadi kita jual rupiah tapi utangnya US banyak, dolar ya. Betul. Nah terus terpukul. Nah di situ jantung saya bukan nafas sesek lagi, jadi senut-senut dari sini seperti diperes-peres begitu, senut sampai ke belakang. Kayak kesemutan. Bukan kesemutan, sakit ya. Seperti diperes-peres gitu. Jadi dari sini tembus ke belakang. Terus pada suatu hari, gawatnya pada suatu hari pagi, saya itu nggak bisa gerak, nggak bisa bangun, tangan pun mau angkat pun nggak ada tenaganya. Jadi kepala seperti dibuang di laut, bergelombang begitu. Saya takut, teriak-teriak, suara nggak keluar. Makanya keadaan ini, terus saya langsung dibawa ke ICU, langsung diinfus di oksigen, ya jantungnya juga dipompa. Nah, memang kita kalau lagi darurat harus perlu cari dokter. Betul. Untuk menyelamatkan jiwa dulu kan. Iya, setelah menyelamatkan jiwa ini, saya keluar dari rumah sakit. Di rumah tuh saya kondisi badan nggak bisa pulih-pulih. Jadi tiap hari duduk hanya bisa 4 jam. Setelah itu kekuatan duduk aja nggak ada. Jadi saya harus berbaring. Selama 10 bulan nggak bisa pulih-pulih. Akhirnya saya berpikir. Ya Bu ya. Iya, saya udah coba orang suggest makan suplemen apa, makan cara apapun saya coba, tapi nggak improve, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan sama sekali ya. Jadi dengan ini saya pikir mau keluar negeri berobat. Saya pilih ke China. Nah lewat Hong Kong dulu, saya pikir istirahat dulu kan, baru ke China berobat. Nah change-nya itu di sini, titik banyak. Saya waktu ke Hong Kong, nah adik saya yang di Kanada, beliau kena itu tumor tiroid gede gitu.
Nah, dokter bule sana memang sih nggak ada obat ya. Dia bilang Betul. hanya operasi. Tunggu gilirannya operasi lama, tunggu gilirannya 4 bulan. Nah, saat itu minum air, nelen air pun udah sakit, dia semakin besar kan. Menekan pernafasan. Itu Betul. bahaya juga. Betul. Yang walaupun tumor bukan kanker, tapi itu harus dioperasi. Kalau enggak Harus diangkat tumornya harus diangkat. kan. Iya. Nah, dengan saat dia nunggu ini, nah jadi pimpinannya yang di Kanada itu sebenarnya kantor masih belum resmi. Cuma dia itu bawa produk ini dari Taiwan. Kantor pusatnya dari Taiwan, nenteng bawa ke Kanada. Nah, adik saya langsung beli sekaligus 10 kaleng diminum dalam 1 bulan. Dia bilang kalau tumor, kanker harus minumnya banyak. Nah, ternyata itu hasilnya di situ. Lalu ibu tertarik untuk mencoba dia ya? mengecil. Akhirnya 100% tidak bersih. Operasi, bersih. Nah, saat dia udah sembuh dari Kanada, turun ke Hong Kong, itu udah berlalu sampai tahun 99 pertengahan dah, Juni gitu. Kita ketemunya, saya dari sini mau ke China, lewat di Hong Kong kan. Betul. Ketemu. Terus begitu saya lihat adik saya bilang, lah katanya sakit. Tapi kok mukanya itu wajahnya nggak ada tampang sakit, malah lebih sehat dari sebelumnya. Fresh gitu ya. Dan wanita bagusnya setelah minum pinghan, itu tuh kulit bisa halus, licin. Keriput juga bisa. Ibu gak kelihatan loh usia di atas 70, masih kencang ya, masih kencang kulitnya. Justru benefitnya wanita minum lebih kelihatan, karena kelihatan nampak ya, mukanya fresh. Juga seperti gadis jadi adik saya. Saya bayangin, wah saya sendiri kayak gini, kok adik saya fresh begitu. Ya terus akhirnya adik saya suruh saya coba. Saat itu saya masih menolak. Karena badan saya itu sensitif, saya nggak bisa sembarangan makan barang tonik atau suplemen lainnya. Yang masuk ke tubuh ya. Terus adik saya bilang, orang ini baby boleh minum, ibu hamil minum. Ya enggak, masa badan saya lebih lembut dari baby? Saya cuma dengar satu kata itu. Terus saya pikir-pikir, iya ya. Nah terus mulai saya konsumsi. Nah mujizatnya datang, konsumsi hanya 3 hari, badan saya bisa merasa ringan. Jadi duduk gak berat, tadinya duduk merasa berat. Berat dan gak bisa bertahan lama cuma, Bu ya. Cuma 4 jam terus harus tiduran. Nah ini merasa enteng. Nah terus ya itu saya serius konsumsi karena saya ingin cepat sembuh. Ya enggak? Saya pikir saya udah kelamaan 10 bulan berbaring terus. Saya udah gak tahan nih. Soalnya biasanya kerja terus. Udah biasa aktif terus tiba-tiba di rumah aja kan pasti gak betah ya Bu begitulah. Jadi makanya terus saya serius dengan minum. Itu 2 minggu saya udah bisa duduk seharian. Setelah itu hanya 1 bulan waktu saya. Itu saya udah pulih kembali, saya bisa keluar. 1 bulan 1 bulan hanya itu, saya pulihnya cepat. Nah dari situlah terus banyak orang lihat saya perubahannya kok cepat amat. Mereka pada rebut beli konsumsi. Saya nggak dorong mereka suruh beli loh. Jadi mereka lihat nggak waktu karena itu memang udah jadi kayak testimoni sendiri testimoni ya Bu. Sendiri. Dan saat itu kantor pun di Hong Kong masih belum ada kantor pinghan. Oh gitu. Saat itu saya sehelai brosur pun nggak ada. Cuma hanya taunya minum, orang lihat dari perubahan muka saya ini. Nah penyakit yang lain-lainnya, yang saya anehnya itu penyakit tiroid dalam. Jadi bukan tumor, adik saya kan tumor. Itu tiroid dalam, hypertiroid gitu loh. Dia itu udah denyut jantungnya itu sampai 1 detak 120 detak gitu. 1 menit 120 detak. Dan tangannya saya ingat, dia bilang ini lihat tuh tangan saya. Gemeter-gemeter tremor gitu. Karena tiroidnya ini, tiroid dalamnya. Dia bilang sampai dia gak bisa pegang pen, tulang sakit semua. Pokoknya sifatnya jadi buruk. Gitu loh, marah-marah di keluarga, suaminya juga komplain, anak perempuannya juga komplain. Terus akhirnya dia bilang dokter di Hong Kong, ini di Hong Kong orangnya. Dia bilang dulu 5 tahun lalu pernah operasi, sekarang nunggu lagi dokter suruh operasi lagi. Tapi dia nggak mau, akhirnya konsumsi pinghan ini. Pinghan ini saya di Hong Kong tuh 3 bulan. Nah terus saya lihat perubahan dia, bener-bener dia punya itu T4-nya itu turun normal, tadinya 100 lipat lebih tinggi. Nah, terus tangannya juga udah nggak gemeter, denyut jantungnya juga udah normal. Mulai kembali normal. Nah, itu salah satu yang saya lihat testimoni. Terus ada yang diabetes, ya toh, ada yang dengkulnya sakit, ada yang sini tulangnya mau nengok sakit. Dengan minum ini semua kok ada perubahan baik dan sembuh gitu loh. Jadi saya mulai merasa aneh, ya ini produk apa sih ya? Orang saya penyakit lain, jantung, adik saya tumor, itu yang penyakit lain. Ada yang tekanan darah tinggi, gitu ada yang flagnya hitam. Dia lihat dokter kulit di Hong Kong seperti kayak sini Obaji, setelah kasih salep itu kan kelupas jadi merah-merah kulitnya. Tapi setelah itu numbuh lagi. Nah dengan minum ini dia bisa menawar.
Sampai teman-temannya itu pada tanya, ini dokter ketiganya mana? Disuruh kenalin, dia udah lihat dokter 2 masih nggak sembuh. Terus dia bilang, inilah dokternya. Jadi ini pilihan ginseng. Lah disitulah saya belum pulang mulai Indonesia. berawal dari situ berarti ya Bu ya. Di Ibu Hong Kong, terjun ke industri. Ya di Hong Kong itu udah berkembang. Jadi ya itulah mereka yang mendorong saya sebenarnya ya. Saya juga nggak promo gini-gini. Ya memang niat saya tuh saya nggak mau bisnis karena saya udah cukup sibuk sampai sakit. Kalau saya tambah kerjaan lagi apa nggak lebih kewalahan saya pikir gitu. Jadi semuanya berawal dari produk ya Bu. Dari produk. Jadi maka itu saya juga merasa aneh produk ini, baru saya mempelajarin. Nah, bagusnya saya bulan pertama, bulan kedua saya udah dapat income. Itu kantor belum datang, saya sampai dikirimin giro dari Kanada. Langsung kasih saya. Jadi sejak itu pun saya merasa aneh ya. Kalau dulu saya sakit, itu saya buang uang. Udah lihat dokter, obatnya saya nggak cocok. Saya hanya buang sampah, buang terus. Di sini badan saya udah sehat, udah normal. Dan mendapatkan dapat, income juga dapat. Itu yang menarik saya. Mulai saya pelajarin ini perusahaan apa, ya marketingnya apa. Iya. Dari situ tuh Ibu terus pelajarin terus ya. Ya, nah ini ceritanya saya di Hong Kong setelah 3 bulan kan udah sembuh. Saya terbang ke Kanada. Kebenaran Kanada itu peresmiannya kantor Ping Han itu. Di sanalah baru saya putusan. Di sana saya ketemu profesornya, namanya Lee He-sun. Ketemu top pimpinannya, GM-nya, segala manajernya. Jadi Ibu pelajarin terus perusahaannya seperti apa, produknya juga. Produknya saya mendalami. Gitu ya. Saya lihat, ya ini nggak ada salahnya ya mas saya terjun. Karena saya produknya terus terang saya sayang. Saya senang. Semua orang cocok. Ini yang saya yakin. Itu setelah minum. Betul. Dan ada kedua hal sebenarnya kebudayaannya di perusahaan Ping Han ini. Karena mereka itu seperti keluarga besar. Jadi nggak anggap kita itu sebagai kayak mesin penjualan. Iya. Jadi satu sama lain kayak keluarga gitu ya Bu. Ya. Sebagai keluarga dan saling membantu. Padahal saya juga nggak kenal ya grup lain dia bisa bantu grup ini. Jadi saling teamworknya bagus gitu loh. Ya memang itu yang terpenting sih ya Bu. Satu terpenting. Kedua itu saya jadi sangat ramah tamah dan sangat harmonis. Iya. Nah ini perbandingan saya di Indonesia sebelum saya sakit sebenarnya saya terpukul juga dari suami saya bisnisnya dimakan orang. Jadi di sana ya tertekan jadi orang-orang itu pada mengancam terus. Padahal dalam satu malam habis semuanya. Itu yang saya terpukul jantung saya dan juga bisnisnya perhiasan itu. Jadi saya rasa ini kok dunia lain ya. Beda sama sekeliling saya yang sebelumnya ini. Orang-orang kok pada kayaknya dunia ini gelap gulita. Ya toh, jadi terjadi maksudnya musibah itu di balik musibah ternyata ada hikmah banyak ya Bu ya. Benar, makanya inilah. Jadi makanya saya senang hati terjun mulai saat itu. Ya, jadi saya mulai terjun bahwa berarti itu udah berapa tahun tuh ya Bu ya? Dari tahun 99 sampai sekarang. Ini Ibu udah full time ya sekarang? Sekarang full time. Sebenarnya saya di sana pertama kan berapa tahun saya masih bantu suami perhiasan. Berapa tahun lah, kayaknya 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu saya udah kewalahan. Makanya saya full time dari udah lama 17 tahun yang lalu. 17 tahun ya? Ya, 16 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu. 17 tahun ngejalanin bisnis MLM, ini full time. Sekarang berarti di bawah Ibu udah banyak banget ya. Ya saya nggak terhitung berapa gitu. Boleh nggak nih Bu share sedikit? Pasti kan ketika Ibu menjalani bisnis, dalam artinya ini kan bisnis yang baru. Dari Ibu bisnis konvensional bisa dibilang perhiasan gitu ya. Itu kan pasti banyak cerita juga di dalamnya. Dan sekarang menemukan suatu dunia baru, bisnis yang jelas benar-benar beda. Gimana tuh Bu ketika awal dari Kanada, dari Hong Kong, terus Ibu menjalankan bisnis ini sampai ke Indonesia? Boleh share sedikit nggak Bu? Pasti loh banyak sekali tantangannya juga ya Bu. Iya pastilah. Pertama karena saya orang pertama yang di Indonesia, pasti tantangannya berat sekali. Jadi pertama saya dengan senang hati dan penuh semangat di Kanada saya pelajarin produk dulu. Karena saya tahu balik Indonesia nggak ada yang bisa bantu saya. Saya mesti single fighter. Satu orang buka jaringan ini, buka pasaran ini. Karena Kanada nggak mungkin jauh gitu, adik saya datang untuk bantu saya kan. Jadi saya harus berjuang sendiri. Betul. Jadi ya itu, saya di sana pelajarin. Ya sebenarnya belajar juga berapa kali lihat presentasi, 2 kali, 3 kali. Langsung terus ya tiap
tiap hari sampai saya nggak ingin lihat pemandangan atau ikut tur ikut apa. Tapi sebelumnya memang saya udah sering ke luar negeri, udah lihat. Jadi tiap hari ke kantor Pinghan seperti ada magnetnya aja. Saya udah siap nih. Pokoknya tiap pagi harus ke sana. Ada sesuatu ilmu yang harus didapat gitu ya Bu ya. Nah gitu saya bawa pulang Indonesia dengan penuh semangat ke Indonesia berjuang. Tapi ternyata ya nggak semudah itu. Nggak semudah kayak kita pikirkan gitu. Karena orang sama sekali tidak ngerti apa namanya Pinghan. Tidak familiar. Kedua, ini karena produk nggak murah. Ya, menengah ke atas. Jadi nggak tiap masyarakat tuh mampu untuk konsumsi. Betul. Ya. Ketiga, nah mereka memang terhadap, tadi Ibu pernah ngomong terhadap namanya MLM. Begitu dengar namanya MLM, orang udah nggak dah, mestinya produk bagus-bagus nggak jadi gitu. Nah itu gimana tuh Bu caranya untuk meyakinkan, apalagi kayak kita nih di dunia MLM, teman-teman juga sering cerita gitu kan ya, kalau di lapangan, aduh MLM gitu kan ya, orang kayaknya belum apa-apa udah mundur perlahan gitu ya. Mungkin Ibu bisa share pengalaman Ibu gimana caranya meyakinkan, bisa dibilang calon gitu kan ya, untuk meyakinkan teman-teman minimal mereka mau coba produknya aja dulu gitu kan. Iya. Itu gimana tuh Jadi Bu? gini, pertama sana kan belum ada kantor. Jadi saya ya ngundang orang makan ya di restoran dah. Baik. Udang, terus saya bikin satu cup kecil-kecil lah untuk icip semua. Saya mau icip semua tester. Disilakan icip, makan saya free semua. Pertama saya gitu dulu. Jadi free harus kita buang duit dulu. Nah, tarik perhatian. Terus kita beritahukan mereka, saya bilang ini network market. Memang saya nggak ngomong MLM, network market lebih halus kayaknya ya Bu kedengarannya ya. Ini network jaringan, saya bilang gitu. Ya. Nah, yang penting ya toh kita sendiri jangan peduli pandangan orang terhadap kita bagaimana. Tentu orang merasa rendah ya toh. Saya dulu bos, jalan perhiasan, duduk di kantor, duduk di toko tuh pakai long dressan. Ini sekarang terjun ke sana mesti pakai celana panjang gitu. Jadi orang anggap banyak orang. Apakah ini udah usahanya udah bangkrut sampai terjun ke MLM? Saya nggak peduli pandangan mereka. Yang penting kita tulus hati membantu orang. Nah seperti orang pandangan terhadap kita, pikirnya ini mau nguntungin duit kita. Kita nggak usah pandang itu. Yang penting kita tulus hati membantu. Terus akhirnya juga dia hatinya tergerak. Setelah minum dia badannya enak, kita harus follow up. Ya harus follow up. Setiap dia ada perubahan apa kita ikutin, jangan takut hadepin. Justru itulah yang kita berani hadepin. Jadi akhirnya orang tuh salut pada kita. Ya, jadi itu ya gitu. Bapak Ibu di rumah jangan mudah menyerah ya. Dan yang terpenting ini follow up. Betul ya Bu ya? Harus di follow up. Kadang-kadang kita udah ketemu gitu ya. Sudah oke nih udah closing nih gitu. Terus lupa. Seringnya begitu ya Bu. Berarti memang kuncinya itu tadi adalah pertama positif pasti ya Bu. Jangan pedulikan omongan orang. Terus yang kedua tulus ya Bu. Karena kalau kita bekerja dengan hati itu akan beda ya Bu ya. Jadi dari hati nurani kita yang keluar, lambat laun orang bisa merasakan. Karena walaupun dia umpamanya pertama tidak negatif atau maki, kita ikutin, orang bisa pikir udah saya maki kok masih mau telepon. Ya tanya kesehatan gimana, setelah makan gimana. Akhirnya mereka salut. Jadi kita ya itu harus satu yakin, kedua tekun, ketiga harus bertanggung jawab sama yang konsumsi terhadap. Betul. Sering ngikutin. Jadi jangan ada orang jual produk terus dilepas, akhirnya putus kan. Betul, apalagi barang makanan, bukan kosmetik pakai nggak follow up nggak apa-apa. Kalau ini barang suplemen tuh harus karena masuk ke dalam tubuh ya Bu ya. Wah betul. Ini penting nih Bapak Ibu di rumah ya, follow up itu penting banget. Jadi kalau misalnya memang kita sudah ketemu gitu ya Bu ya, harus terus karena ini bisnis relationship ya Bu ya. Iya betul. Dan bisnis trust ya. Betul. Jadi jangan sampai kita juga ngerusak kepercayaan gitu ya. Seperti itu betul ya Bu ya. Wah ini keren banget. Nah selain itu nih Bu, kalau saya boleh tahu nih. Tadi kan Ibu awal bergabung itu karena produknya. Dan Ibu sudah merasakan manfaatnya ke dalam tubuh Ibu gitu ya. Yang tadinya sakit terus bisa sehat, bugar.
dan ternyata ada bonusnya juga gitu kan, ada manfaatnya. Itu penting. Keduanya uang. Keduanya uangnya. Karena betul. kita mesti, saya pelajarin itu compensation plan-nya, marketing plan-nya. Posisi kuantitinya bisa diakumulasikan seumur hidup. Keren. Terus posisinya ini yang penting. Itu juga diakumulasikan seumur hidup. Seandainya kita udah sampai sekian posisi, di sini kita bagi 6 level lah. Oke. Dari pertamanya itu sebagai awal, itu sebagai personal quantity lah, IP. Kedua itu bronze 25%, terus naik 30%. Setelah itu langsung loncat 45%. Sesuai dengan saat ininya orang udah sampai 1, karena namanya manusia kadang-kadang ada bosennya kan. Saya banyak di bawah itu, udah posisi tinggi dia berhenti di situ. Rasa udah sehat, nggak perlu konsumsi lagi, yang nggak jalanin lagi berhenti di situ. Nah setelah berapa tahun dia badannya nggak enak lagi, baru kembali lagi, tapi posisinya tetap bagusnya di situ. Posisi udah 45% ya tetap, udah 50% tetap nggak hilang. Tidak berubah. Jadi di sini bilang hanya bisa naik, nggak bisa turun. Mau downgrade pun nggak bisa. Gitu ya. Wah keren. Nah sekarang kalau boleh saya tahu yang bikin Ibu menarik gitu ya untuk sampai sekarang nih kan Ibu masih aktif terus di bisnis network ini gitu ya. Selain produk, lalu juga bonus-bonusnya, marketing plan-nya, gitu ya, compensation plan-nya. Itu ada nggak sih Bu yang membuat Ibu tertarik selain itu gitu? Daya tariknya apa sih menurut Ibu untuk bisnis network marketing ini? Sebenarnya kita terutama relation tuh bener. Karena saya pandang profesornya itu orang baik, jadi dia bukan lihat orang kaya, lihat orang miskin juga dia mau bantu. Itu yang saya salut. Jadi makanya saya membawa misi ini ke Indonesia. Karena Indonesia kan bukan tiap orang itu maksudnya kaya raya kan. Menengah, ada yang menengah ke bawah. Justru saya lihat orang kalau yang keadaannya menengah ke bawah, saya ingin sekali membantu. Dan saya juga keluarkan tenaga saya untuk membantu mereka. Supaya mereka bisa ada improve dalam ekonomi. Jadi menambah maksudnya kemajuan dalam ekonomi Indonesia. Sebenarnya saya mempunyai misi seperti ini. Jadi makanya kenapa kok saya nggak bosan-bosan bisa bertahan sampai 20 tahun. Jadi saya anggap ini usaha saya, misi saya untuk membantu masyarakat Indonesia. Saya pernah loh sampai ngajak orang ini karena tarafnya sekian, menengah bawah. Tentu ajak saya ke tempat orang yang lebih masuk ke gang-gang. Sampai rumahnya itu cuma satu kota. Makan di situ, tidur di situ, toilet di situ segala. Baru saya lihat, wah di dunia ini juga banyak orang yang masyarakat yang kurang, toh. Jadi bagaimananya sepenuh mungkin yang saya bisa bantu saya bantu. Gitu. Wow keren. Jadi bukan hanya kita mendapatkan ini luar biasa sih. Jadi luar itu saya ingin membantu orang, terutama sehat. Karena saya udah ngalamin bagaimana rasanya sakit. Rasa sakit ya, itu Bu, benar-benar menderita. Dan kalau banyak uang percuma juga ya Bu, kalau sakit tuh nggak banyak udah sakit, ini uang kita nggak bisa dibawa pergi, ya nggak? Betul. Yang penting itu sehat. Jadi penyakit saya bukan jantung aja loh, penyakit saya dari kepala sampai kaki. Nah masih ada penyakit saya di kandungan saya waktu muda, itu ada kista, namanya endometriosis. Endometriosis. Itu tadinya ada 7 biji tuh di perut saya, di kandungan saya. 7 Ibu? 7, bulat. Wow. Nah setelah dibuang, dikirek gitu, nanti numbuh lagi 3-4 biji gede-gede. Terus saya pikir apa nih dokternya gimana ya? Nyalakan dokter sebenarnya enggak. Setelah itu dibuang lagi, keluarnya di indung telur. Akhirnya dokter bilang, wah ini diangkut aja kandungannya sama indung telurnya. Cuma saat itu saya masih pertahankan karena saya pikir saya usia masih muda. Saya nggak mau ini kalau diangkat bolong kalau kosong jadi diangkat semua nggak mau. Terus gimana ya? Jadi dokter di Indonesia harus angkat. Ya toh saya lihat dokter macam-macam loh, yang lulusan dari Jepang, yang Jerman, yang Amerika, yang London, yang mana akhirnya saya berobat ke Hong Kong. Nah, dia bilang kalau ini nggak mau angkat ya dikasih saya suntikan. Nah, suntikan itu dia bilang itu mahal. Dalam 3-5 tahun yang lalu itu satu suntikan aja 2.000 Hong Kong dolar. Wow. Bayangin 2.000 Hong Kong dikali 2.000 lah. Itu 3 suntikan harus sekaligus 3. Oke, saya beli 3. Terus saya bilang, saya kalau suruh 3 bulan di Hong Kong kelamaan ya dokter. Ya boleh bawa pulang, taruh di lemari es obatnya. Nah setelah itu saya bawa pulang, baru kelihatan efeknya. Makanya saya kaget. Saya kaget, telepon ke dokter. Dia bilang, iya, kamu gak baca itu brosurnya, penjelasannya.
Memang dulu saya nggak pernah percaya dokter. Jadi segala percaya, ada efeknya saya disalahkan kembali. Aduh, makanya sejaknya itu saya nggak sembarang bisa percaya itu. Saya mesti pelajari dulu ini apa, obat ini fungsinya apa. Karena saya banyak nggak cocok. Jadi akhirnya saya buang duit. Betul. Terus akhirnya saya dipaksa menopause sebelum dini. Dia bilang kalau sudah menopause itu bisa hilang. Tapi ternyata masih ada 3 senti di kandungan saya. Terus saya biarin dah, saya udah capek berobat sampai 10 tahun bolak-balik. Saya nggak anggap ini penyakit. Ya biarin, dokter masih ancam saya, simpan penyakit nanti kalau jadi kanker Anda bertanggung jawab sendiri. Saya bilang ya, saya bilang tapi saya yakin saya enggak. Terus akhirnya minum pinggan ini, kista saya yang masih ada ikut saya puluhan tahun itu hilang sama sekali. Nah saya tahunya saya nggak sengaja juga, cuma saya setelah minum ini 3 tahun ini saya periksa, saya tanya dokter coba lihat ini kandungan saya gimana, dia mau di ovarium saya, dia bilang nggak ada apa-apa, bersih. Malah kulit kandungannya tuh tipis, dia seperti gadis. Aduh, saya senang sekali. Biasa orang menopause kan tebel kan. Ya. Nah, itulah konsumsi pinggan ginseng semuanya. Dan juga saya pernah ngomong mata kan, karena saya perhiasan, lihat itu sinar berlian itu merusak mata. Jadi saya pakai plus itu, jadi waktu umur 40 udah pakai plus. Gitu loh. Kalau nggak pakai kacamata. Jadi berlian merusak mata ya Bu, ngeri. Sinarnya. Ini buka lampunya itu, keker-keker itu kan rusak matanya. Apalagi lihat batu-batu yang mana yang real, yang mana yang enggak, yang itu kita harus bisa lihat kan. Betul. Nah itu merusak mata, sampai kalau lihat tulisan, itu tulisannya putih semua. Padahal hitam kan ketika. Jadi saya kalau kemana nggak pakai bawa kacamata baca, saya plus kan. Itu saya nggak nyaman. Jadi saya di dompet ada, di mobil ada, di kantor ada, di mana-mana ada kacamata saya. Ternyata setelah minum berapa tahun, ternyata sekarang kok nggak enak ya pakai kacamata. Terus saya lepas, lihat loh kok terang. Malah jelas. Sejak itu saya lepas kacamata sampai sekarang ini. Nggak pakai. Ceritanya bagian mata juga bagus. Ternyata banyak manfaatnya ya Bu ya. Keren nih Bu Ani. Nah Ibu ini kan berarti udah cukup lama ya di bisnis network marketing ini ya. Udah belasan tahun ya Bu ya. 22 tahun ya kurang lebih, udah 22 tahun. Nah tadi kan kita sempat discuss ya Bu, maksudnya masih banyak yang memandang rendah gitu kan ya network marketing. Untuk menyikapi nih Bu pandangan mengenai ini, apa yang Ibu lakukan? Terus ada pengaruh gak sih Bu untuk bisnis ini? Ya ada pengaruhnya, tapi kita harus bisa merubah mindset orang, itu sebenarnya gak gampang. Itu saya anggap ini tugas saya lah, visi saya. Saya gambarin satu diagram. Saya bilang biasa di toko kalau jualan itu dari pabrik keluar langsung kasih agen yang besar kan. Ya toh? Satu. Setelah agen besar dia bagi lagi. Yang umpama ini seluruh Indonesia siapa yang memegang agen ini, umpama ini produk dari luar negeri. Dia pasti dibagi lagi ke tiap pulau, dia cari kepalanya. Terus dari luar pulau bagi lagi tiap kota. Saya bilang mereka apa nggak ambil keuntungan? Semua ambil keuntungan. Betul. Sampai ke konsumen, kita udah berapa puluh lipatnya, berapa ratus lipat mungkin. Jatuh ke konsumen. Tapi konsumen kan hanya taunya, ini saya beli di toko ini, dia nggak nguntungin saya. Tapi di dalam ini berapa? Ini yang berapa jenjang yang sudah di berapa ratus persen yang dijenjang. Betul. Saya kasih dia diagram begini. Nah, kita di sini bagusnya network market. Saya omong yang halus, network market. Network market. Dia kan dasar dari konsumen. Konsumen memang pertamanya mahal, dari kuantitinya dia menunjang kita juga bisa seperti orang yang tidak punya modal membuka satu bisnis ya seperti kayak franchise begitu kan, naik tingkat. Apa salahnya dia mau kalau kalian mendapatkan bonus lebih murah? Nah jadi ya itu kita merubah pikiran mereka. Jadi memang mindset yang harus dirubah dulu, itu yang paling penting ya Bu ya untuk mindsetnya. Dan so far ketika Ibu merubah mindset itu, Ibu udah berarti banyak berhasil mencetak juga dong ya Bu mereka yang sukses. Iya, jadi sekarang terjun dalam bisnis wajib ini. Saya justru gimana untuk membimbing, mencetak orang yang lebih banyak gitu, supaya Indonesia pinghannya lebih besar lebih banyak orang tahu. Wow, luar biasa nih. Memang seperti tujuan awal Ibu tadi ya, terjun di bisnis ini juga ingin
ningkatkan harkat martabat orang banyak juga ya Bu ya. Betul. Paling enggak secara ekonomi, secara finansial mereka bisa lebih baik lagi. Iya. Keren. Tujuannya mulia nih, harus dicontoh nih Bapak Ibu. Nah, ini kan untuk menjalankan bisnis ini Bu Oni udah cukup lama dan sepak terjangnya saya rasa udah luar biasa, sudah banyak mencetak leader-leader juga baru, sudah keliling Indonesia pastinya juga ya Bu ya. Sudah keliling Indonesia. Ini kalau saya nggak salah nih, ini kan Ibu sudah sering banget dapat prestasi ya. Salah satunya ini nanti Ibu akan tampil di Apli Awards ya. Iya, betul ya. Ini udah yang keberapa nih Bu nanti? Sejaknya kita gabung Apli ya ini ketiga dah. Wah keren banget, sudah ketiga kali ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa aja sih yang udah Ibu dapatkan selama Ibu menjalani bisnis ini? Terus harapan-harapan Ibu atau target Ibu ke depannya gitu Bu mungkin? Target saya sebenarnya semakin jalan juga semakin maksudnya semangat. Ya memang selama ini ya saya mendapatkan cukup banyak lah. Ya mobil mewah nggak usah diomongin. Rumah, ruko, apartemen ya hampir 10 gitulah. Wow, itu sebanyak itu loh ya. Nah, jadi Bapak Ibu tuh. Ini bisnis network marketing saya bukan senang keliling dunia. Memang saya bukan hanya keliling Indonesia aja. Di dunia ini saya udah keliling semuanya. Bagusnya di Pinghan itu dia link internasional. Kita jalan kemana ya. Jadi umpamanya kita di Indonesia, saya sebagai member Indonesia kan, jaringan Indonesia. Saya Hong Kong sebelumnya udah ada jaringan kan. Jadi mereka bergerak, saya juga dapat. Nanti umpamanya saya jalan ke Kanada, itu juga link ke Indonesia. Umpamanya saya ke Amerika, itu link ke Indonesia. Jadi dia bisa link dari Kanada, Amerika, Australia, Jepang, ya Hong Kong, Macau, ya jadi Vietnam, Filipina pun semua bisa. Rusia, coba itu karena nggak ada Chinese-nya, cuma bulenya jadi saya belum bisa. Sebenarnya kalau ada juga bisa link jadi satu. Jadi ini worldwide. Makanya kalau income ya kita jalan kemana itu kita tetap bergerak kemana. Jadi nggak ada putusnya. Itu yang bagusnya di Pinghan itu internasional. Berarti nih ya teman-teman mesti tahu juga bahwa bisnis network marketing ini banyak sekali manfaatnya. Kita ketemu banyak saudara baru juga ya Bu. Oh iya. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga ya. Seperti Bu Oni di perusahaan yang memang sudah worldwide. Bapak Ibu bisa menemukan banyak saudara-saudara baru selain di Indonesia, di luar negeri. Dan ini bisnisnya real. Ya, jadi bisnisnya memang real. Semuanya langsung bisa dirasakan manfaatnya. Gitu ya Bu ya. Betul. Dan yang penting perusahaan ini perusahaan raksasa. Jadi kita ada backgroundnya. Perusahaan raksasa menjadi backing kita. Dan raksasa itu ialah kerajaan ginseng. Ginseng kita boleh dikatakan di dunia ini Pinghan itu hanya satu-satunya produk. Dia cuma powder sama kapsul. Tapi bisa untuk segala kondisi badan orang, segala penyakit. Nah justru kita itu bagusnya ada pendidikan. Ada training. Diberitakan cara kerjanya gimana. Jadi bukan hanya kita main cuap-cuap bagus-bagus. Dia ada mekanismenya, cara jalannya. Bagaimana ke cara Chinese, jalankan? ke Chinese medicine, teori Chinese medicine punya lah. Begitu. Bagusnya itu yang menormalkan 5 organ, di mana yang ada penyakit, ya penyakitnya itu harus dikeluarkan. Jadi memang berlawanan sama obat barat, sama dokter barat. Sorry maaf ya. Ini malah dia keluarkan, dibongkar keluar. Jadi supaya badan kita tuh bersih, normal. Gitu. Tapi nih Bu, kalau boleh tahu selama Ibu menjalankan bisnis ini ya, kalau dari Bapak, dari suami atau anak ada yang komplain gak sih Bu? Kan Ibu artinya harus sering keliling nih gitu. Ini pertamanya kan memang saya bantu suami. Nah setelah bantu-bantu saya udah kesibukan di sini, saya bilang saya gak bantu udah. Saya mau bisnis sendiri di sini. Ya pertama memang gini, suami biasanya kalau kemana, saya mesti ada driver. Ya maaf ya, saya sampai sekarang pun saya nggak bisa nyetir, mesti ada driver. Itu mesti ada seperti bodyguard harus di samping saya. Kalau enggak suami saya itu was-was takut nggak lepas saya pergi sendiri, harus ikutin dari luar biasa belakang, Bapak gitu. Ya Bu, sayang banget. Nah karena bisnis ini terlalu repot kan saya mesti terjun. Betul. Jadi ya terjun ke masyarakat lah istilahnya. Jadi ya baru saya tahu di mana itu ada Senen, ada Tanah Abang, dulunya juga nggak pernah pergi. Nggak berani masuk ke dalam. Nah sekarang sampai Pasar Minggu, terus itu pun ada karena kan ada rekan-rekan itu yang di situ saya harus dampingi mereka kan. Betul. Jadi makanya saya jadi leluasannya lebih luas, kelihatan yang lebih
banyak lah di dunia ini. Oh gitu, jadi tadinya hal-hal yang mungkin Ibu nggak pernah kepikiran bisa datang ke satu tempat gitu ya Bu ya. Sekarang jadi tahu ya Bu. Iya. Dan Bapak udah percaya dong. Udah Ibu, belakang ya udah tahu udah prestasi boleh. saya ada hasilnya. Ya Bapak tenang udah lepas. Memang saya real ya membantu orang, tulus hati membantu orang sehat. Wow. Itu kita juga berjasa lah. Ada kebahagiaan tersendiri ya Bu iya. ya. Kalau bisa melihat orang sukses. Iya. Kayak Ibu tujuannya juga ingin mengangkat, membantu teman-teman yang lain, rekan-rekan secara perekonomian ya. Dan itu udah kelihatan hasilnya itu ada kebahagiaan tersendiri ya Bu ya. Memang. Wow, ini luar biasa sekali. Waduh, nah ini Ibu mungkin ada masukan atau mungkin buat teman-teman, rekan-rekan yang mungkin masih ragu dalam menjalankan bisnis network marketing gitu Bu? Sebenarnya kalau bisnis network market itu terutama harus bisa memilih. Terutama lihat perusahaan ini kuat apa enggak, background perusahaan dulu. Yang pertama dilihat perusahaannya dulu ya. Sebelum saya maksudnya menjalankan gerakan di Indonesia, saya menyelidikin, saya ke kantor pusatnya ke Taiwan kan. Waktu itu cuma saya 1 orang di Indonesia. Tapi saya tiap 1 tahun bisa 3 kali, 4 kali. Saya selidikin perusahaan ini kuat apa enggak. Ke pabriknya lihat, terus ke kantornya. Lihat, mereka benar-benar itu satu perusahaan yang bonafit. Jadi jangan ikut satu MLM yang tidak ngerti latar belakangnya. Cuma dia hanya di depan aja omong bagus gini. Itu banyak yang tidak kuat, berapa tahun dia udah hanyut. Itulah yang menjadi image seorang terhadap MLM nggak bagus karena ada korbannya. Oh, di baik. situ. Jadi ya itulah saya. Yang pertama harus dilihat berarti perusahaannya, ya Bu ya. Produk juga bisa berbicara karena produk itu sebagai jiwanya satu perusahaan. Betul. Jadi seperti pinggan itu produknya yang berbicara. Ya. Pertama saya nggak pernah dorong orang ikut, mereka yang rebut. Rebut produk ini, saya mendapatkan income baru saya tertarik. Ini apa? Oh ternyata lebih enak kita jalankan ini network market daripada kita bisnis konvensional. Kita beban pikiran, beban apa? Karena modal gede berhenti di situ. Net income-nya kita, ya kan banyak biaya. Betul. Kayak pabrik itu, ini harus beli tempatnya itu gedungnya pabrik. Betul. Terus invest mesinnya itu, terus piara tukang, pegawai, segala biaya itu numpuk terus. Walaupun dalam Krismon tahun 98 itu kan nggak ada dagangan sama sekali. Tapi kan kita biaya harus kita nanggung. Untuk gaji biaya maintenance ya Bu ya. Satu maintenance biaya gajinya. Juga bayar salaries karyawan ya semua itu biaya keluar terus. Kalau di sini kita enaknya kan jalan sendiri. Paling saya pakai driver 1, apa sekretaris 1. Ya orang lain ya nggak usah. Ya cuma hanya bensin aja lah, keluar bensin. Betul. Apa dengan keluar waktu kita berbincang-bincang. Ya. Udah jadi net income masuk ke kita semua. Jadi saya rasa lebih ringan daripada nggak beban pikiran, nggak beban saingan, modal juga nggak besar. Iya betul. Ya Bu ya. Betul. Modal tidak besar, artinya di sini untuk Bapak Ibu di luar sana yang masih ragu gitu ya dengan bisnis network marketing, tidak perlu ragu ya. Jadi ini adalah bisnis yang mulia. Sebenarnya seperti contohnya Ibu Oni, beliau di sini sudah menjalani bisnis network marketing selama puluhan tahun dan beliau mempunyai misi yang luar biasa yaitu untuk mengangkat harkat martabat rekan-rekan yang sudah Ibu Oni temui untuk ke arah perekonomian yang lebih baik lagi. Jadi bisnisnya juga real. Bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan yang tergabung di Apli juga ini luar biasa semuanya. Lalu juga di sini enaknya ketika bergabung di bisnis network marketing modal nggak perlu besar. Lalu yang kedua kita ketemu banyak saudara, bisa ketemu di mana aja ya Bu ya. Iya, di dunia. Di dunia lagi, nggak hanya cuma di Indonesia, di dunia juga bisa masuk dan semuanya itu bisnisnya bonusnya ya atau cuannya ya itu sudah bisa langsung masuk ke rekening kita. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu di luar sana tidak perlu khawatir lagi. Pastikan memang bisnis-bisnis ini semuanya adalah harus diketahui dulu background perusahaannya ya dan juga produknya pastinya. Seperti itu. Ibu Oni, saya terima kasih sekali sudah hadir ya siang ini, sudah meluangkan waktunya. Kita sudah banyak discuss. Semoga nanti nih hasil ngobrol-ngobrol kita ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang nonton acara podcast
Blak-Blakan ya kali ini dengan Ibu Oni. Nah, saya terima kasih memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Aduh, saya senang sekali terima Ibu. Kasih. Terima kasih Bu Oni bisa hadir di sini. Baik, kalau begitu teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk menonton podcast Blak-Blakan Apli kali ini, saya dengan Irawati Victorio, terima kasih dan sampai jumpa. Salam sukses. Terima kasih. Terima kasih.